Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2621. Kekuatan petir. Kelima orang itu juga melihat Ling Han dan kedua istrinya, dan ketika mereka melirik, pandangan mereka berhenti pada permaisuri. Kecantikan permaisuri sungguh menakjubkan. Raja Surgawi Surga Ketujuh segera berjalan dengan anggun, berkata, "Hai, saya Wan Gaoji. Bolehkah saya tahu nama Anda, Nona cantik?" Permaisuri langsung mengabaikannya, hanya membalas dengan ekspresi jijik. Jika dia adalah Ling Han, Wan Gaoji pasti akan meledak dengan niat membunuh dan langsung menyerang untuk membunuhnya. Namun, permaisuri adalah kecantikan yang menyendiri, jadi temperamen dan ekspresinya malah membuat hati Wan Gaoji gatal. Dia bahkan lebih ingin memenangkan mawar berduri ini. Gadis surgawi, Tuan Muda Wan adalah putra dari Wan Chengbai. Seseorang di samping Seven Heaven Celestial King berkata, Lord Wan Chengbai adalah bintang Raja Surga ke-9, dan dia adalah salah satu orang pertama yang memasuki makam Raja Surgawi. Dia cukup kuat untuk mengalahkan kota besar sendirian. Menarik perhatian Tuan Muda Wan adalah keberuntungan 3 kali seumur hidup. Selain itu, Tuan Muda Wan sendiri juga merupakan tingkat Raja Surga ke-7. Jadi dia ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Langit-Langit ke-9 di masa depan. Di mana lagi Anda akan menemukan orang yang begitu berbakat? Wan Gaoji berpura-pura rendah hati, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya menikmati kekayaan ayahku." "Ayah, kamu terlalu rendah hati, Tuan Muda Wan. Jika saya adalah Tuan Muda Wan, saya pasti sudah menjadi orang terkenal." Hanya Tuan Muda Wan yang bisa tetap rendah hati. Keempat orang itu terus memuji pemimpin mereka. Sementara itu, wajah wanita itu dipenuhi dengan kecemburuan, dan dia berkata, "Nyonya, tidak baik menjadi pendiam. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, itu mungkin tidak akan pernah datang lagi." Ling Han menghela nafas, berkata, "Apakah kalian sudah selesai?" Kelima orang itu mengoceh tanpa jeda, dan Ling Han mau tidak mau menyela. Wan Gaoji mencibir setelah mendengar ini. Raja Surgawi Surga kelima yang sangat kecil tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Namun, dia masih harus berpura-pura rendah hati di hadapan permaisuri. Jadi dia berkata, "Teman, bagaimana aku harus menyebutmu?" Dia takut Ling Han adalah kerabat permaisuri. Dalam hal ini akan menjadi ide yang buruk untuk menyinggung perasaannya. Ling Han tersenyum, dan menjawab, "Tidak masalah siapa saya juga tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian." Berhenti berdengung seperti lalat. Anda mungkin tidak menganggapnya mengganggu, tetapi kami melakukannya. Lalat. Wan Gaoji dan yang lainnya marah. Dia benar-benar berani menyebut mereka lalat. Keberanian seperti itu, kata salah satu Raja Surgawi Surga kelima dengan suara yang mengerikan. Tuan Muda Wan mungkin orang yang ramah, tapi itu tidak berarti aku juga. Jika Anda tidak diberi pelajaran, Anda benar-benar tidak akan tahu ketinggian surga ini. Dia segera menyerang, melancarkan serangan telapak tangan ke Ling Han. Serangannya dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Ling Han. Memang, pukulannya memperlakukan Ling Han seolah-olah dia lemah. Kilatan dingin melintas di mata Ling Han saat dia menjawab dengan serangan telapak tangannya sendiri. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Raja Surgawi Surga kelima dengan suara dingin. Meskipun dia hanya seorang kaisar, teknik kultivasi yang dia latih sangat mendalam. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya jauh lebih unggul dari tingkat Kaisar Langit kelima biasa. Kedua telapak tangan dengan cepat bertabrakan. Peng! Salah satu telapak tangan segera hancur, sementara yang lain tetap tidak terpengaruh sama sekali, terus melonjak ke depan.
Raja Surgawi Langit kelima berteriak kesakitan. Membuka mulutnya, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Faktanya, dia tidak bisa berhenti memuntahkan darah, dan pada akhirnya, bahkan organ dalamnya pun ikut dimuntahkan. Dia memasang ekspresi sedih saat dia melihat yang lain, dan dengan kepala terkulai, dia langsung jatuh ke tanah, mati. Ini, Wan Gaoji dan 3 orang lainnya terpaku karena terkejut. Dalam pertempuran di tingkat kultivasi yang sama, Raja Surgawi Surga kelima ini sebenarnya sangat lemah. Dia telah terbunuh dengan satu serangan. Sangat baik, kamu sangat berani, Wan Gaoji berkata dengan suara yang mengerikan. Bahkan jika Ling Han adalah saudara laki-laki permaisuri, dia akan tetap menangkapnya bagaimanapun caranya. Jika tidak, bukankah para pengikutnya akan kecewa? Dia melangkah maju dan meraih Ling Han. Wan Gaoji adalah Raja Surgawi Surga ketujuh, jadi wajar saja jika dia berhasil. Namun, Ling Han tetap tidak terpengaruh saat dia menyalurkan Azure Wood Chaotic Lightning. Busur petir biru muncul di tangan kanannya, dan dia sekali lagi melakukan serangan telapak tangan biasa ke Wan Gaoji. Kamu mencari kematian? Wan Gaoji berkata dengan cibiran dingin. Raja Surgawi Langit kelima yang sangat kecil benar-benar berani menyerang Raja Surgawi Surga ketujuh secara langsung. Betapa sombongnya ini, dia menyalurkan teknik rahasia, bertujuan untuk membunuh Ling Han dengan satu serangan. Ling Han tersenyum tipis. Siapa di antara mereka yang benar-benar mencari kematian? Kedua tangan besar itu bentrok, langsung melepaskan gelombang kejut dahsyat yang melonjak ke sekitarnya. Wan Gaoji tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa menyerbu, menyebabkan dia tanpa sadar terbang mundur. Rasa sakit yang menyiksa kemudian mengangkat lengan kanannya, dan melihat ke bawah, yang bisa dilihatnya hanyalah sepetak darah. Busur petir biru menyala dengan kacau, memanjat lengannya. Dia benar-benar terpana. Dengan kehebatan pertempurannya di tahap puncak surga ketujuh, hanya mereka yang memiliki kecakapan pertempuran di surga ke-8 yang dapat mematahkan tangannya dengan satu serangan, bukan? Tapi, ini hanya Raja Surgawi Surga kelima. Wan Gaoji jatuh ke tanah, tubuhnya kejang karena rasa sakit dan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. 3 orang yang tersisa tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Mereka hampir tidak dapat menerima atau bahkan mulai membayangkan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Wan Gaoji berseru sambil merangkak. Matanya dipenuhi teror dan kecemburuan saat dia menatap Ling Han. Saat itu, dia merasakan bahaya kematian yang merayap. Namun, fakta bahwa Raja Surgawi Langit kelima begitu kuat juga menyebabkan dia dipenuhi dengan kecemburuan. Jika dia juga bisa memiliki kecakapan pertempuran seperti itu, tidakkah dia bisa mengabaikan ancaman Raja Surgawi ke-9? Ling Han tersenyum tipis. Jika aku tidak cukup kuat, bagaimana aku akan melindungi kekasihku? Dan bagaimana aku akan memusnahkan sepertimu? Wan Gaoji hampir gila karena marah. Dia adalah tingkat Raja Surga ke-7. Dia lebih merupakan keturunan dari Yang Mulia Surgawi. Namun, orang ini berani memanggilnya. Dia mengenakan ekspresi yang sangat buruk saat dia melihat Ling Han. Selama dia berhasil kabur, dia akan mencari ayahnya dan memintanya untuk membunuh Ling Han. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu sudah berada di tanganku, namun kamu masih ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Wan Gaoji mendengus setelah mendengar ini. Raja Surgawi sangat sulit dibunuh. Bahkan jika dia sedikit lebih lemah dari Ling Han, jarak di antara mereka hanya akan menjadi satu level kecil paling banyak. Jadi, jika dia berniat melarikan diri, bagaimana Ling Han bisa menghentikannya? Aku akan mengingat ini, Wan Gaoji berkata dengan gigi terkatup. Setelah mengatakan ini, dia langsung melompat ke depan. Ledakan. Dia segera menembak dengan kecepatan yang mencengangkan. Pergi. Ling Han tidak mengejar. Sebaliknya, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Meretih. Busur petir biru berubah menjadi tombak, yang kemudian diluncurkan Ling Han ke depan.
Tombak petir itu sangat cepat, mengejar Wan Gaoji dalam sekejap. Itu kemudian menembus punggungnya, dengan paksa memakukannya ke tanah. Wan Gaoji berteriak kesakitan. Hatinya secara brutal ditembus oleh kekuatan petir yang menghancurkan, dan petir ini lebih kacau saat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah sedang dipotong-potong. Cepat dan lepaskan Tuan Muda Wan. Dia satu-satunya putra Tuan Wan Chengbai. Jika kamu membunuhnya, seluruh klanmu akan dibantai. 3 orang yang tersisa segera mulai mengancam Ling Han. Ling Han menjawab dengan lambaian tangan kanannya. Siu, siu, siu. 3 tombak petir lainnya terbang, memakukan ketiga orang itu ke tanah. Orang-orang ini jauh lebih lemah dari Wan Gaoji, dan kekuatan hidup mereka langsung musnah oleh petir caotik kayu azure. Petir ini melambangkan hukuman langit dan bumi. Ini adalah simbol kehancuran dan kekacauan. Jika Wan Gaoji bukan tingkat Raja Surga ke-7 yang kuat, dia pasti sudah menjadi mayat. Ayo pergi, kata Ling Han, tampak sedikit bosan. Mengikuti kemajuannya dalam kultivasi, mereka yang bisa menyaingi dia juga menjadi semakin sedikit jumlahnya. Permaisuri dan gadis penyihir Rou mengangguk sebelum mengikutinya. Hanya lama setelah mereka pergi, kepala Wan Gaoji akhirnya terkulai ke samping, vitalitasnya padam. Chapter 2622. Serangga Raksasa. Kemampuan Ling Han untuk menarik masalah tetap sama seperti biasanya. Dia selalu bisa menemukan tuan muda generasi kedua dengan latar belakang yang menakjubkan. Beberapa mendambakan kecantikan permaisuri, sementara yang lain murni ingin menimbulkan masalah. Semua orang ini secara alami ditekan oleh Ling Han. Hanya dalam beberapa bulan, beberapa ratus tuan muda generasi kedua telah mati di tangannya. Orang bisa membayangkan berapa banyak Raja Surgawi Surga ke-9 di makam kuno yang menginginkan kepalanya. Namun, Ling Han tidak peduli tentang ini. Faktanya, dia sedikit bersemangat untuk bertemu Raja Surgawi Surga ke-9 ini karena bertarung melawan mereka akan memungkinkan dia untuk mengalami tekanan yang sangat besar, dan karenanya mempercepat kemajuannya ke surga ke-9. Mereka bertiga keluar dari hutan petir sebelum menyeberangi sungai yang sangat lebar. Mereka kemudian melintasi gunung bersalju sebelum akhirnya memasuki dataran. Rerumputan hanya setinggi kaki mereka, dan terasa sangat lembut dan nyaman untuk dilangkahi. Namun, di dataran inilah banyak Raja Surgawi kehilangan nyawa mereka. Faktanya, darah mereka mewarnai sebagian besar rumput merah tua. Ini sangat luar biasa. Seberapa kuat dan mendominasi darah Raja Surgawi? Jika darah ini berceceran ke bebatuan, bebatuan tersebut akan langsung hancur dan berubah menjadi debu. Jika terciprat ke rerumputan dan tumbuhan, maka rumput dan tumbuhan ini seharusnya langsung meledak terpisah. Bagaimana itu bisa menodai mereka seperti darah manusia biasa? Ling Han membungkuk untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, kekuatan darah yang mendominasi telah terhapus. Itu hanya berisi cangkang kekuatan Raja Surgawi. Kelihatannya menakutkan, tapi sebenarnya sama sekali tidak berguna. Bagaimana dengan mayat mereka? Permaisuri bertanya. Mereka mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukan mayat Raja Surgawi sama sekali. Aneh, mungkin tidak ada dari mereka yang mati? Ada tanda-tanda pertempuran sengit, dengan sebagian besar dataran hancur. Namun anehnya, mereka hanya bisa melihat darah Raja Surgawi dan tidak ada mayat. Ini tampaknya bertentangan dengan apa yang disarankan kehancuran. Hati-hati, gadis penyihir Rou berkata. Namun, permaisuri penuh dengan semangat juang. Dia tidak bertarung untuk waktu yang sangat lama. Mereka terus maju. Dataran tidak terbatas, dan seolah-olah tidak ada habisnya. Ledakan, tanah di depan mereka tiba-tiba retak terbuka, dengan tombak raksasa sepanjang 30 meter tiba-tiba menusuk keluar dari bumi, dan dengan kejam menabrak Ling Han dan yang lainnya. Tombak ini diselimuti dao besar, jadi bahkan jika tidak dipukul,
hanya terguncang oleh fluktuasi dao besar saja sudah cukup menimbulkan masalah. Permaisuri berpunuk saat dia menebas tombak. Weng, pedangnya menghantam tombak raksasa. Alat surgawi tidak terkalahkan, dan alat yang bukan alat surgawi atau Raja Surgawi Surga ke-9 tidak akan mampu menyaingi mereka. Dengan demikian, tombak raksasa itu langsung terpotong menjadi dua, menyebabkan cairan abu-abu menyembur ke udara. Namun, permaisuri juga dikirim terbang kembali. Momentum tombak raksasa itu terlalu besar, jauh lebih besar dari apa yang bisa ditentang oleh permaisuri. Terdengar derit yang memekakkan telinga saat makhluk raksasa tiba-tiba keluar dari tanah. Ini adalah serangga raksasa dengan 6 kaki. Panjangnya sekitar 60 meter, dan hanya satu dari 2 kaki depannya yang seperti tombak yang tersisa sekarang. Ini karena yang lainnya telah diputuskan oleh permaisuri. Tubuhnya tertutup sisik hitam, dan juga diselimuti aura kematian yang menakutkan. Seolah-olah serangga ini adalah monster yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Itu memelototi permaisuri saat darah abu-abu terus mengalir dari kakinya yang terputus. Namun, pendarahan ini dengan cepat berhenti, dan ada cahaya hitam saat kaki yang putus itu mulai beregenerasi. Hanya dalam beberapa detik, generasi sudah selesai. Serangga raksasa itu melolong sebelum menghentakkan keempat kakinya dan menerjang sang permaisuri. Sementara itu, kedua kaki depannya menyerang leher seperti batu giok permaisuri. Ling Han berpunuk saat dia melintas, segera menghalangi jalan serangga raksasa itu. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk meraih serangga raksasa itu. Serangga raksasa itu secara alami tidak bisa mengabaikannya, jadi ia mengubah arah salah satu kaki depannya yang menebas, sebagai gantinya menargetkan Ling Han. Ling Han mengangkat telapak tangan kanannya, dan menyalurkan Azure Wood Chaotic Lightning. Dia kemudian menggabungkan ini dengan kekuatan gulungan 9 transformasi surgawi sebelum melepaskan pukulan. Weng, kaki depan serangga raksasa itu seperti tombak surgawi, dan sebagai perbandingan, kepalan tangan Ling Han tampak sangat kecil dan tidak penting. Hasil dari bentrokan ini tampaknya jelas untuk dilihat semua orang. Namun, ketika kaki raksasa itu benar-benar bertabrakan dengan tinju Ling Han, ada kilatan cahaya yang menyilaukan saat secara mengejutkan terlempar ke belakang. Retakan. Sebuah retakan muncul di kaki raksasa itu, dan retakan ini terus menyebar semakin jauh. Dalam sekejap, retakan sudah menyelimuti seluruh kaki. Kaki raksasa itu secara mengejutkan hancur berkeping-keping. Hal ini membuat serangga raksasa itu sangat kesakitan, menyebabkannya terus mengeluarkan jeritan aneh. Bola api bawah meletus dari tubuhnya, menandakan amarahnya yang membara. Namun kali ini, serangga raksasa itu tidak langsung melancarkan serangan. Sebaliknya, itu menatap Ling Han dengan mata seukuran lentera yang dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun itu adalah makhluk yang kejam, ia masih memiliki kewaspadaan bawaan terhadap bahaya. Diakui bahwa Ling Han sangat kuat, sehingga tidak bisa bertindak dengan gegabah. Namun, Ling Han secara alami tidak akan memberinya waktu untuk istirahat, terus maju ke depan, dan melemparkan pukulan ke kepala serangga raksasa itu. Serangga raksasa itu buru-buru mengangkat kaki depannya untuk menghalangi. Namun, bagaimana itu bisa memblokir serangan Ling Han? Sisiknya yang tebal langsung retak terbuka. Setelah itu Ling Han menyerang di dalam kepalanya dengan petir biru menyelimuti tubuhnya. Gerakan serangga raksasa itu langsung membeku. Setelah beberapa saat, ia jatuh ke tanah, dengan lubang menganga muncul di sisiknya. Ling Han melangkah keluar dari lubang ini dengan petir biru di sekelilingnya, tidak ada satupun tanda di tubuhnya. Mayat Raja Surgawi itu, sebagian besar dimakan oleh hal-hal seperti itu, kan? Gadis penyihir Row berkata. Ling Han mengangguk sebagai konfirmasi. Banyak Raja Surgawi pasti mati di tempat ini, namun tidak ada mayat yang terlihat. Jadi, wajar jika mereka memasuki perut serangga raksasa ini. Dia meraih kaki serangga raksasa itu, dan mulai memeriksanya dengan cermat.
Keheranan menyebar di wajahnya, dan dia berkata, ada banyak paku tipis dan berlubang di kaki ini. Dengan satu sapuan, itu dapat mengirim paku yang tak terhitung jumlahnya ke tubuh seseorang. Itu kemudian dapat menggunakannya untuk menyerap esensi dari darah seseorang. Karena itu, bahkan darah yang ditumpahkan oleh Raja Surgawi hanya akan menjadi darah biasa. Dengan demikian, mereka tidak akan dapat menyebabkan kehancuran apapun. Ayo pergi. Namun, setelah beberapa saat, mereka diserang oleh serangga raksasa lainnya. Ketika serangga ini tetap tersembunyi di bawah tanah, aura mereka akan sepenuhnya tersembunyi, sehingga membuat mereka tidak mungkin ditemukan. Hanya ketika mereka menerobos permukaan bumi untuk menyerang seseorang dapat menemukan mereka. Namun, bagi Raja Langit-Langit ke-5 dan Langit ke-6, ini sudah terlambat. Untungnya, Ling Han dan kedua istrinya bukanlah Raja Surgawi Langit ke-4 atau Langit ke-5 biasa. Dengan demikian, mereka sepenuhnya mampu menghadapi serangga raksasa ini. Setelah sekitar selusin hari, mereka akhirnya berhasil keluar dari dataran. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah sungai kecil yang bahkan memiliki jembatan kayu yang membentang di atasnya. Di samping jembatan ini ada gubuk rumput kecil, di depannya duduk seorang tetua di tanah. Dia sedang menghisap pipa air yang menggelegak dengan gelembung. Sekelompok besar orang berdiri di sekitar sesepuh ini, dan mereka semua memasang ekspresi cemberut seolah-olah mereka telah menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi. Melihat dari dekat, mereka menemukan bahwa tetua ini sebenarnya terlibat dalam permainan pergi dengan orang lain. Taktiknya luar biasa, dan dengan demikian dia memiliki ruang untuk menghisap pipa airnya. Sementara itu, gerakan lawannya kaku, dengan alis berkerut dalam. Apa yang sedang terjadi? Ling Han menepuk pundak orang di depannya, dan bertanya, "Kakak, ada apa ini?" Orang itu ketakutan. Seseorang benar-benar mendekatinya tanpa dia menyadari aura mereka. Jika Ling Han tidak menepuk pundaknya, dan malah menyerangnya, bukankah dia sudah menjadi mayat? Namun, setelah mengetahui bahwa Ling Han hanya berada di langit ke-5, dia tanpa sadar menghela nafas lega. Tidak peduli apapun, dia tetaplah Raja Surgawi Surga ke-6. Kemungkinan besar karena dia asyik bermain Go sehingga dia tidak memperhatikan pendekatan bocah ini. Dengan amarahnya, dia seharusnya berbalik dan mengabaikan Ling Han. Lagi pula, betapa beraninya Raja Surgawi Surga ke-5 mempertanyakan Raja Surgawi Surga ke-6. Namun, setelah melihat wajah perkasa dan bermartabat Ling Han, pria itu berubah pikiran untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Menjawab, "Jika Anda ingin menyeberangi sungai ini, Anda harus terlebih dahulu mengalahkan orang tua ini dalam permainan pergi." Chapter 2623. Memainkan game Go. Untuk menyeberangi sungai, Ling Han bertanya dengan heran. Bukankah itu sederhana? Sungai ini lebarnya hanya sekitar 30 meter. Jadi tidak bisakah dilintasi dengan lompatan biasa? Tidak sesederhana itu, jawab pria kekar yang tampak berusia sekitar 30 tahun itu. Matanya diselimuti oleh lapisan hitam yang terpancar dengan aura haus darah. Ini adalah tanda bahwa dia telah dipengaruhi oleh energi hitam di tempat ini. Namun, dia tidak menyerang Ling Han, dan ini karena dia telah diintimidasi oleh kekuatan tak terlihat dari Ling Han. Namun, dia sendiri tidak menyadari hal ini. Dia melanjutkan, "Jika Anda adalah surga ke-7, surga ke-8, atau Raja Surgawi surga ke-9, Anda secara alami dapat menyeberangi sungai ini dengan mudah. Namun, mereka yang berada di bawah level ini akan hancur berkeping-keping oleh air sungai jika mereka mencoba menyeberang dengan paksa." "Hah, sekuat itu?" Ling Han dengan santai bertanya. "Saya tahu, kalau tidak, bagaimana mungkin kami dihentikan di sini?" kata pria kekar itu. Dia mengarahkan dagunya ke arah yang lebih tua, dan berkata, "Dia bukan orang sungguhan, tapi dia luar biasa kuat." Dia menjaga jembatan itu, dan mereka yang mencoba memaksa masuk hanya akan dibunuh dan dilempar ke sungai olehnya. Tentu saja,
Masih mungkin untuk menyeberangi jembatan jika kamu mau. Anda hanya harus mengalahkannya dalam permainan pergi dulu. Namun, ini bukan permainan Go biasa. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Seolah-olah memberikan informasi lebih lanjut untuk ucapan ini, orang yang duduk di depan sesepuh tiba-tiba meludahkan seteguk darah dengan cara yang keras. Wajahnya langsung menjadi seputih seprai. Buk. Dia terhuyung mundur 7 langkah. Setelah itu dia terhuyung-huyung sebentar, dan hampir roboh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Dikalahkan lagi, memindahkan bidak membutuhkan seseorang untuk menggunakan indera suci mereka. Begitu potongannya dimakan, indera surgawi mereka juga akan terluka. Orang ini sudah kalah 3 kali, jadi kemungkinan besar indera ketuhanannya telah terluka hingga batasnya. Aku sudah berada di sini selama 16 tahun, namun aku baru melihat 7 orang yang berhasil melewati jembatan ini. Ini terlalu sulit. Semua orang menggelengkan kepala karena kecewa. Mereka semua telah menantang yang lebih tua untuk bermain sebelumnya. Namun siapa di antara mereka yang tidak menderita kekalahan yang memalukan? Siapa di antara mereka yang tidak terluka indera ketuhanannya? Ketertarikan Ling Han tanpa sadar terusik. Dia melangkah dan duduk di depan pria tua itu. Siapa bocah ini? Dia pendatang baru, kan? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda itu tidak mengenal rasa takut. Apa dia pikir ini akan mudah? Mereka semua mengobrol di antara mereka sendiri. Diam, tegur permaisuri dengan suara dingin. Kamu pikir kamu siapa? Seseorang secara naluriah membalas. Tetapi setelah melihat wajah permaisuri yang cantik dan menyendiri, mereka tidak bisa menahan perasaan tertahan. Bagaimana mereka masih bisa berbicara? Sungguh cantik. Bagaimana bisa ada keindahan yang menakjubkan di dunia? Keindahan tiada taraf permaisuri langsung menimbulkan teriakan keheranan dari kerumunan. Banyak orang menatapnya dengan keserakahan dan nafsu mereka semua dipengaruhi oleh energi hitam. Jadi mereka semua menjadi haus darah dan tak kenal takut. Dengan rasa hormat dan ketakutan mereka sangat berkurang. Dia milikku. Seseorang berteriak ketika mereka segera menerjang, meraih permaisuri. Dia hanyalah surga keempat yang sangat kecil, jadi menangkapnya secara alami akan semudah mungkin. Suara mendesing, ada kilatan cahaya sedingin es saat permaisuri menghunus pedangnya, menebas orang itu. Bagaimana mungkin orang itu tahu bahwa permaisuri, Raja Surgawi keempat, sebenarnya memiliki alat surgawi? Dia hanya berpikir bahwa dia bisa menekan permaisuri dengan kultivasi langit keenamnya. Selain itu, karena dia takut orang lain merebutnya lebih dulu, dia menerjang dengan sekuat tenaga. Dia tidak hanya mengulurkan tangan, karena itu akan meningkatkan risiko orang lain merebut permaisuri terlebih dahulu. Bagaimanapun, selain Raja Surgawi ke-9, siapa lagi yang bisa memblokir kekuatan alat surgawi? Dengan satu tebasan, orang itu telah terpotong menjadi 2 di bagian pinggang. Darah menyembur ke udara, setelah itu usus dan organ juga mulai keluar. Kematian segera menyusul, semua orang dibuat terdiam karena kaget. Itu adalah Raja Surgawi surga ke-6. Namun, Raja Surgawi keempat benar-benar membunuh mereka dengan satu tebasan. Siapa yang bisa percaya ini? Setelah merenungkan ini dengan hati-hati, mereka segera menemukan bahwa bukan permaisuri yang cukup kuat untuk membunuh Raja Surgawi Langit ke-6 dalam satu serangan. Sebaliknya, itu karena Raja Surgawi terlalu gegabah, dan itu karena senjata mematikan di tangan permaisuri. Itu adalah alat surgawi. Tatapan mereka menjadi lebih kuat. Tidak hanya dia cantik tiada taraf, tapi dia bahkan memiliki alat surgawi yang kuat. Siapa yang bisa menolak godaan seperti itu? Ini adalah makam Raja Surgawi, sebuah dunia tanpa aturan dan peraturan. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya telah dipengaruhi oleh energi hitam, jadi mereka lebih gegabah dan tidak takut. Namun, Ling Han tidak memperhatikan hal ini. Permaisuri hampir berada di surga kelima. Jadi dikombinasikan dengan kekuatan alat surgawi,
dia lebih dari mampu untuk berurusan dengan orang-orang ini. Lagi pula, mereka paling banyak hanyalah Raja Surgawi Langit ke-6. Memang, mereka yang berada di surga ke-7 bisa langsung menyeberangi sungai dan pergi. Dia dengan tenang duduk, memulai permainan pergi dengan yang lebih tua. Dalam permainan Go ini, dia mengambil bidak hitam, artinya dia yang mengambil langkah pertama. Penatua secara alami mengambil bidak putih. Setelah menempatkan satu bagian, Ling Han segera mengeluarkan seruan lembut. Ini karena bidak itu secara mengejutkan menyerap sebagian kecil dari indera ketuhanannya, menyebabkan bidak itu menjadi bagian dari dirinya. Penatua terus menghisap pipa airnya saat dia memperebutkan wilayah dengan Ling Han. Pada awalnya, mereka berdua secepat kilat saat menempatkan bidak mereka. Namun, setelah sekitar 30 gerakan, mereka mulai melambat. Semakin banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dihitung. Tidak hanya itu, banyak dari indera surgawi Ling Han juga telah diserap setelah menyelesaikan 30 gerakan atau lebih. Ini secara alami memengaruhi kemampuan perhitungan dan pengambilan keputusannya. Dia menjadi semakin lambat, dengan setiap gerakan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, ada kaca pasir di samping papan Go, dan pasir di dalamnya akan mulai mengalir setiap kali gilirannya bergerak. Pasir di dalamnya akan benar-benar mengalir ke bawah setelah sekitar 30 detik. Jika dia gagal bergerak sebelum ini, itu akan dianggap sebagai kekalahannya. Ling Han memanfaatkan waktu ini secara maksimal, tidak bergerak sampai waktunya hampir habis. Baik dia dan yang lebih tua tetap tenang dan tenang. Sementara itu, Permaisuri melepaskan amarahnya yang mematikan, dengan pedang sucinya menari-nari, dan membuatnya tampak seperti bidadari yang menari dengan anggun di antara awan. Namun, tariannya adalah salah satu yang mengakhiri kehidupan demi kehidupan. Chapter 2624. Petir mengamuk cairan surgawi. Tak lama kemudian, Ling Han dan yang lebih tua mendekati akhir permainan. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan dengan cepat menghabiskan bidak lawan mereka. Dengan demikian, game tersebut akan dipenuhi dengan rasa niat membunuh. Alis Ling Han terjalin erat. Dengan setiap bidak hitam yang dikonsumsi, indera kedewaannya akan mengalami pukulan lain, menyebabkan dia merasa semakin tidak nyaman. Jika itu adalah seseorang dengan indera surgawi yang lebih lemah, pikiran dan kemauan mereka kemungkinan besar sudah runtuh pada saat ini. Jika bukan kegagalan untuk menempatkan sebuah karya tepat waktu, itu akan menjadi luka parah yang menyebabkan mereka salah menempatkan sebuah karya, sehingga menyebabkan keruntuhan total dan akhirnya hilang. Tidak heran jika hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan sesepuh ini dalam permainan Go. Itu hanya karena perasaan surgawi mereka tidak cukup kuat. Dengan kemampuan belajar Celestial Kings, meski mereka tidak tahu cara bermain Go, mereka bisa dengan mudah menjadi master setelah menonton beberapa pertandingan. Jadi, ini bukanlah kendala utama yang dihadapi Raja Langit. Untungnya, perasaan surgawi Ling Han telah diredam oleh gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, yang memungkinkannya menjadi stabil seperti gunung. Karena itu, dia tetap tidak terpengaruh dan tidak terpengaruh. Dia menempatkan sepotong demi sepotong, dengan tegas mempertahankan keuntungannya dan tidak membiarkan keserakahan mengaburkan penilaiannya. Setelah 30 menit berikutnya, hasilnya sudah ditetapkan. Ling Han menang 3,5 bidak. Lulus, kata yang lebih tua. Ling Han tersenyum tipis. Meskipun indera ketuhanannya telah terluka sampai tingkat tertentu, proses permainannya juga setara dengan proses penempaan indera ketuhanannya. Dengan demikian, ia juga menerima beberapa manfaat juga. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa sekelilingnya sudah berlumuran darah, dengan kepala dan mayat berserakan di tanah. Permaisuri telah menyelesaikan pembantaiannya. Namun, tidak semua orang terbunuh, meskipun orang-orang terdekat mereka berjarak 50 km jauhnya, tidak berani mendekati pembunuh brutal di Permaisuri.
Apakah kalian berdua akan bermain-main dengan lelaki tua itu, atau apakah kalian ingin memasuki kediaman tamu surgawi? Ling Han bertanya. Aku akan bermain, permaisuri berkata sambil menyarungkan pedangnya. Dia duduk di depan lelaki tua itu untuk memainkan permainan pergi bersamanya. Sementara itu, Bewitching Maiden Row menggelengkan kepalanya. Dia paling takut merusak otaknya. Permaisuri memulai permainan dengan lelaki tua itu. Nyatanya, dia sangat ahli dalam bergerak, jauh lebih ahli daripada Ling Han. Selain itu, indera ketuhanannya juga sangat kuat. Jadi meskipun dia sedikit terpengaruh, dia masih menang dengan keuntungan besar dari 5 bidak. Mereka berdua memenangkan hak untuk menggunakan jembatan untuk menyeberangi sungai. Mereka bertukar senyum sebelum berpegangan tangan dan berjalan ke jembatan. Sungai mengalir sangat lambat, namun mereka dapat dengan jelas melihat petir hitam berderak di dalamnya. Bahkan melalui jembatan, mereka masih bisa merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka. Ling Han tiba-tiba berhenti di jalurnya, menatap sungai, dan berkata, "Ini sepertinya mirip dengan pohon petir bulan biru dari sebelumnya." Mata permaisuri berbinar, dan dia berseru, "Mungkin sungai ini mengandung teknik rahasia elemen petir lainnya." "Mari kita lihat," kata Ling Han. Melihat ke bawah seperti ini, mereka hanya bisa melihat busur petir di dalam sungai. Namun, mereka tidak bisa mengandalkan ini untuk mendapatkan teknik rahasia. Sama seperti di hutan, pertama-tama mereka harus menemukan mata formasi dan membiasakan diri dengan tata letak area tersebut. Hanya dengan begitu mereka dapat menyerap petir ke dalam tubuh mereka. Kalau tidak, mereka hanya akan diserang oleh petir. Setelah melihat mereka berjalan ke jembatan, Raja Surgawi yang melarikan diri ke kejauhan akhirnya berani kembali. Namun, ketika mereka melihat 2 orang berjalan mondar-mandir di jembatan, mereka tidak bisa menahan gigi karena frustrasi. Apakah kedua orang ini akan menyeberangi jembatan atau tidak? Bisakah mereka memberikan indikasi yang jelas? Hanya berkeliaran bolak-balik. Apakah mereka mencoba menakut-nakuti yang lain atau apa? Orang-orang yang telah mengalahkan sesepuh di masa lalu semuanya telah menyeberangi jembatan tanpa ragu-ragu. Siapa di antara mereka yang seperti keduanya? Apakah mereka menganggap ini menyenangkan atau apa? Namun, mereka tidak berani menentang Ling Han dan permaisuri. Lagi pula, bagaimana jika permaisuri tiba-tiba menjadi haus darah lagi? Siapa yang bisa menanggung itu? Di sini, Ling Han telah mengamati jembatan sepanjang waktu. Ini adalah jembatan kayu, namun bagian yang berbeda telah dicat dengan warna berbeda, memisahkan jembatan menjadi tanda kurung yang berbeda, beberapa besar dan beberapa kecil. Setiap braket bervariasi dalam ukuran. Saat ini, dia berdiri di braket yang tampaknya menguasai seluruh jembatan. Dia langsung merasakan sensasi yang berbeda. Dia berbagi penemuannya dengan permaisuri, yang juga berjalan untuk mengamati sekeliling dari sudut ini. Setelah beberapa saat, mereka duduk dan mengulurkan tangan. Meretih, seolah dimanipulasi oleh kekuatan mistis, petir hitam di sungai langsung melesat ke udara, menabrak Ling Han dan permaisuri. Sungai yang awalnya tenang segera menjadi kacau, dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan menyelimuti Ling Han dan permaisuri, mengubah mereka menjadi bola petir. Petir mengamuk cairan surgawi. Ling Han dan permaisuri berseru di benak mereka. Setelah memasuki tubuh mereka, busur petir hitam ini juga berubah menjadi banyak simbol. Ini adalah perwujudan dari peraturan Dao Agung. Petir caotik kayu azure, petir mengamuk cairan surgawi. Ini adalah tindakan memasukkan 5 elemen ke dalam petir, kata Ling Han. Dia tidak bisa tidak menyanyikan kata-kata pujian, berkata, betapa luar biasa dan luar biasa. Orang yang dengan sempurna menggabungkan dao besar petir dengan 5 elemen dan menciptakan teknik kultivasi ini terlalu jenius. Permaisuri mengangguk setuju. Teknik kultivasi telah dikembangkan untuk surga yang tahu berapa tahun, jadi wajar jika keajaiban yang tak terhitung jumlahnya juga berjalan di dunia ini. Menilai dari ini,
Seharusnya juga ada petir logam, petir bumi, dan petir api, kata Ling Han. Saya merasa bahwa kelima jenis petir surgawi ini dapat digabungkan menjadi satu. Pada saat itu, menggunakan 5 elemen untuk melontarkan serangan petir pasti akan menghasilkan kemampuan destruktif yang mencengangkan. Ini adalah teknik pemujaan surgawi, seru permaisuri. Ini mirip dengan gulungan 9 transformasi surgawi. Senior itu membagi gulungan surgawi menjadi 9 gulungan, bahkan memungkinkan Raja Surgawi Surga pertama untuk mempraktikkannya. Sementara itu, ini adalah teknik di mana petir terkandung dalam 5 elemen. Ini bekerja dengan cara yang mirip dengan gulungan 9 transformasi surgawi. Kebijaksanaan pendahulu kita benar-benar membuka mata. Ling Han berseru memuji. Mereka berdua berhenti berbicara, alih-alih memfokuskan perhatian penuh mereka untuk menyerap kekuatan petir. Ini bukan hanya peraturan petir, tapi juga peraturan air. Dengan demikian, menyerap kekuatan petir ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang air dan petir. Setelah mengamati Ling Han dan permaisuri yang duduk dan diam selama beberapa hari, Raja Surgawi akhirnya tidak dapat menahan keinginan mereka untuk kembali. Apa yang mereka lakukan? Memanipulasi petir untuk memasuki tubuh mereka. Apakah mereka mencari kematian? Kecantikan yang menakjubkan itu sungguh memalukan. Bidadari itu bahkan tidak berkedip saat dia membantai orang. Apakah Anda ingin mencari kematian? Namun, jika mereka benar-benar mati, mengapa petirnya tidak berhenti? Terkesiap, mungkin mereka belum mati. Mereka diserang oleh petir yang mengerikan, namun mereka masih belum mati. Semua orang menemukan ini tidak terbayangkan. Namun, setelah 1 hari, 10 hari, dan 100 hari, perasaan kaget dan tidak percaya mereka berangsur-angsur berubah menjadi mati rasa dan penerimaan. Seolah-olah jembatan itu selalu begitu. Mereka mulai bersaing dengan yang lebih tua lagi, mencoba untuk mengalahkannya dan memenangkan kesempatan untuk menyeberangi jembatan. Namun, sayang sekali tidak ada yang berhasil. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Waktu berlalu, dan wajar jika banyak pendatang baru datang. Setelah menemukan sungai yang penuh gejolak, mereka secara alami terpaku karena terkejut. Namun, setelah mengetahui bahwa sebenarnya ada 2 orang di tengah petir, semuanya mencemooh ragu. Apakah orang-orang ini menganggap mereka bodoh? Bagaimana seseorang bisa bertahan dalam kilat yang begitu kacau? Apalagi, selama 100 tahun, tidak kurang. Namun, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lebih tua. Jadi wajar jika tidak ada yang bisa mendekati bola petir untuk mengamatinya. Bukannya tidak ada yang mencoba memaksa menyeberangi jembatan. Namun, orang-orang ini dengan mudah ditangkap oleh sesepuh dan dibuang ke sungai. Di sana, mereka langsung diledakkan berkeping-keping oleh kekuatan luar biasa dari petir yang kacau. Hanya mereka yang memiliki kecakapan pertempuran di langit ketujuh yang memiliki hak untuk menyeberangi sungai. 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Semakin banyak orang berkumpul di depan jembatan. Akhirnya, seorang elit juga tiba. Dia jelas berada di surga ke-6, namun dia memiliki kecakapan pertempuran di surga ke-7. Dengan satu tebasan, dia membelah petir dan dengan tenang menyeberangi sungai. Terkesiap, siapa orang ini? Dia hanya berada di surga ke-6, namun dia memiliki kekuatan pertempuran di surga ke-7. Apakah ini bintang raja? Tentu saja, jika tidak, bahkan tingkat raja di tahap puncak surga ke-6 hanya dapat memiliki kecakapan pertempuran di surga ke-6. Tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki wilayah surga ke-7. Dia bernama Miao Yingwei, dan dia adalah keajaiban dari Ice Origin City, kata seseorang dengan suara bangga. Setelah melihat yang lain menoleh, dia terkekeh, dan berkata, orang yang tidak berbakat ini bernama Chang Zi. Saya hanyalah pengikut yang tidak penting dari Tuan Muda Miao. Tuan Muda Miao ditakdirkan untuk menyapu seluruh dunia, serunya dengan mata berbinar. Wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat.
Chapter 2625. Miao Yingwei. Meskipun kata-kata Chang Zi sangat dibesar-besarkan, tidak ada raja surgawi di sekitarnya yang dapat menyangkal klaimnya. Lagi pula, kekuatan Miao Yingwei telah ditampilkan untuk dilihat oleh mereka semua. Begitu dia melepaskan kecakapan pertempuran surga ketujuh, dia bisa membantai mereka semua dengan mudah. Kehebatan pertempurannya tidak lebih dari surga ketujuh, gumam seseorang pelan. Kecantikan yang menakjubkan dari sebelumnya hanya berada di puncak surga keempat, namun dia memiliki kekuatan pertempuran di puncak surga keenam. Seseorang di samping mereka mengangguk, berkata, meskipun itu berkat alat surgawinya, kekuatannya sendiri setidaknya masih berada di surga keenam. Untuk melampaui 2 tingkat kultivasi, dia bahkan lebih kuat dari bintang raja, bahkan lebih kuat dariku. Miao Yingwei bertanya. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa dia telah membelah petir dan kembali pada suatu saat. Kedua orang yang berbicara buru-buru menutup mulut mereka. Meskipun mereka juga berada di surga keenam, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Miao Yingwei. Jika konflik terjadi, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Kalau tidak, mereka pasti akan dibunuh. Berbicara, Miao Yingwei berkata dengan dengungan dingin. Siapa yang bisa melampauiku, Miao Yingwei? Kedua orang itu tidak mau pergi, jadi mereka dengan patuh memberitahunya tentang permaisuri dan prestasinya. Dia hanya mengandalkan alat surgawinya. Miao Yingwei berkata dengan jijik. Suaranya menjadi rendah. Sangat rendah sehingga hanya dia yang bisa mendengar apa yang dia katakan saat dia bergumam, memiliki alat surgawi. Entah dia keturunan Raja Surgawi surga ke-9 dari tempat ini, atau dia orang luar yang datang ke sini untuk berlatih. Matanya bersinar, meskipun dia sangat berbakat, dia tidak mendapat dukungan dari Yang Mulia Surgawi, jadi dia secara alami tidak memiliki alat surgawi. Matanya merah karena nafsu mengenai kecantikan permaisuri, bagaimanapun, dia tidak percaya sama sekali. Sebelum memasuki makam Raja Surgawi, dia juga dikelilingi oleh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Keindahan menakjubkan macam apa yang belum dia lihat? Orang udik di makam Raja Surgawi telah melihat terlalu sedikit wanita cantik, jadi bahkan mereka yang sedikit lebih menarik pun akan dianggap sebagai wanita cantik yang menakjubkan. Dia menunjuk ke jembatan, dan bertanya, kamu memberitahuku bahwa kedua orang itu ada di dalam bola petir? Setelah menerima jawaban afirmatif, dia menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih tidak bisa menahan serangan petir terlalu lama. Belum lagi menahannya selama beberapa ribu tahun. Kedua orang ini pasti menyebarkan gosip. Bagaimana mungkin Raja Surgawi surga keempat mencapai prestasi seperti itu? Biarkan aku melihatnya. Dia melangkah menuju jembatan. Kamu tidak bisa, seseorang berteriak. Jika Anda mencoba untuk menyeberangi jembatan tanpa mengalahkan yang lebih tua dalam permainan pergi dulu, Anda akan dilempar ke sungai dan dibunuh. Apakah saya, Miao Yingwei, memiliki sesuatu yang perlu ditakutkan? Miao Yingwei berkata sambil melangkah maju. Dia sama sekali tidak percaya omong kosong orang-orang ini. Dia dengan cepat tiba di kaki jembatan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Suara mendesing, ada kilatan petir saat sesepuh muncul dengan menakutkan di jembatan. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk meraih Miao Yingwei. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Miao Yingwei berkata sambil mencibir. Dia menjawab dengan serangan telapak tangannya sendiri. Peng, tangan tetua menukik ke bawah, dan serangan balik Miao Yingwei hancur menjadi tumpukan yang lemah. Dia dengan mudah ditangkap. Nin Heaven Celestial King, serunya dengan gigi terkatup. Jurang di antara mereka terlalu besar. Menghadapi elit seperti itu, satu-satunya takdirnya adalah ditekan. Penatua tidak berbicara sama sekali. Sebaliknya, dia hanya mengayunkan tangannya. Miao Yingwei terlempar ke sungai.
Semburan cahaya cemerlang meletus di sekitar Miao Yingwei saat dia secara mengejutkan berlari keluar dari sungai, melayang di udara. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia tidak mati, ini tidak bisa dipercaya, seperti yang diharapkan dari anak ajaib. Dia terlalu kuat, semua orang berseru dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang bertahan hidup setelah dilempar ke sungai. Namun, Miao Yingwei sama sekali tidak tampak bangga. Ketika dia dilempar ke sungai, kultivasinya sebenarnya telah disegel. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah menunggu kematian. Namun, dia memiliki harta langka yang dia peroleh dari situs kuno. Harta langka ini hanya akan aktif ketika dia menemukan situasi hidup dan mati, dan itu hanya bisa digunakan sekali saja. Saat itu, harta langka ini telah melepaskan kekuatannya. Ini menandakan bahwa dia sudah mati sekali. Dia tidak mendapatkan apa-apa, namun dia telah menyia-nyiakan harta yang menyelamatkan jiwa. Bagaimana dia bisa bahagia? Ia duduk bersila di tepi sungai. Saat ini, dia bahkan lebih berniat mendapatkan alat surgawi. Kalau tidak, dia akan merasa terlalu menyesal. 100 tahun, 200 tahun. Akhirnya, petir menjadi semakin lemah, mengungkapkan Ling Han dan Permaisuri. Seakan merasakan ini, Miao Yingwei segera membuka matanya. Setelah melirik, keheranan langsung menyapu wajahnya. Anehnya, memang ada 2 orang di dalam bola petir. Selain itu, mereka hanya berada di surga keempat dan surga kelima. Ini benar-benar tak terduga. Chapter 2626. Dibunuh. Miao Yingwei memasang ekspresi jijik saat dia berkata, "Aku sendiri tidak terkalahkan, jadi apakah aku harus bergantung pada ayahku atau yang lainnya?" Kata-katanya dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan. Oh, Ling Han sedikit heran. Dia benar-benar tidak menemukan seseorang yang percaya diri seperti Miao Yingwei di tempat ini. Ini tidak seperti tuan muda generasi kedua yang memendam rasa inferioritas batin sambil bersikap angkuh. Ini karena mereka tidak lebih dari tahanan. Mungkin, Ling Han tersenyum dan berkata, "Kamu orang luar yang datang ke sini untuk berlatih. Apakah aku benar?" Ekspresi Miao Yingwei tanpa sadar berubah. Meskipun dia penuh percaya diri, dia hanya memiliki kultivasi di surga ke-6. Paling-paling, kecakapan pertempurannya hanya bisa mencapai tahap puncak surga ke-7. Jadi, jika dihadapkan dengan surga ke-8 dan Raja Surgawi surga ke-9, satu-satunya takdirnya adalah kematian. Jika identitasnya sebagai orang luar terungkap, dia pasti akan diburu oleh semua orang di makam Raja Surgawi. Pada saat itu, satu-satunya pilihannya adalah bersembunyi di sudut yang tidak diketahui. Benar-benar omong kosong, dia meludah dengan suara yang mengerikan. Dia menyerang lagi, tidak memberi Ling Han kesempatan untuk berbicara. Ling Han tertawa melihat ini. Dia tahu bahwa dia telah menebak dengan benar. Dia dengan santai melakukan serangan balik, dengan mudah memblokir serangan Miao Yingwei. Pada saat ini, apakah dia masih perlu peduli dengan serangan di surga ke-7? Miao Yingwei tanpa henti saat dia melepaskan serangan demi serangan. Namun, dia menjadi semakin tercengang. Ling Han hanya membalas dengan serangan balik biasa, namun pertahanannya tetap sekuat mungkin. Dia tampak sangat santai saat dia memblokir serangannya. Miao Yingwei hanya bisa mengakui bahwa orang ini tidak lebih lemah darinya. Namun, bagaimana orang aneh seperti itu bisa muncul di makam Raja Surgawi? Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia berseru, "Jadi kamu juga orang luar." Banyak sekali dunia yang penuh dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Karena inilah mungkin ada orang-orang yang lebih aneh darinya. Ling Han menjawab dengan senyum tipis. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya, meraih Miao Yingwei. Dia menyalurkan petir mengamuk cairan surgawi, memperlakukan Miao Yingwei sebagai boneka latihannya. Dia akan menggunakannya untuk membiasakan diri dengan teknik rahasia ini.
Miao Yingwei melepaskan kekuatan penuhnya. Busur petir yang diselimuti peraturan air ini terlalu menakutkan. Jika dia menahan diri, dia mungkin benar-benar terbunuh kapan saja. Harus dikatakan bahwa meskipun kecakapan pertempuran Miao Yingwei tidak terlalu mengesankan, bagaimanapun juga dia masih seorang bintang raja, jadi ada hal-hal yang bisa dipelajari Ling Han. Ling Han menekan kekuatannya, menurunkan dirinya ke level yang setara dengan lawannya. Daripada menghancurkan lawannya, ini bisa memaksimalkan hasil latihannya. Dengan demikian, pertempuran di antara mereka langsung menjadi intens dan berimbang. Ling Han mencapai pemahaman demi pemahaman. Dia mulai menggabungkan Azure Wood Chaotic Lightning dan Divine Fluid Raging Lightning bersama-sama. Kelima elemen yang memiliki petir adalah kekuatan sebenarnya dari teknik rahasia ini. Meminjam bintang raja ini sebagai boneka pelatihan, Ling Han dengan cepat memperdalam pemahaman dan pemahamannya tentang teknik rahasia ini. Bagaimana mungkin Miao Yingwei tidak menyadari hal ini? Namun, serangan Ling Han seperti tsunami yang melonjak ke arahnya gelombang demi gelombang, tidak memberi Miao Yingwei waktu untuk beristirahat. Kalau tidak, yang terakhir akan segera dibunuh. Miao Yingwei merasa tertahan. Sebagai bintang raja perkasa dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia, dan sebagai seseorang yang memiliki bakat untuk menjadi yang mulia surgawi di masa depan, dia benar-benar diperlakukan sebagai boneka pelatihan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, apakah dia tidak membawa ini pada dirinya sendiri? Siapa kamu sebenarnya? Miao Yingwei meraung marah. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di Akademi Bela Diri Paramount Dunia, jadi secara alami sulit untuk menebak identitas lawannya. Kamu hanya berpikir untuk bertanya siapa aku sekarang? Kata Ling Han dengan suara dingin. Orang ini jelas berpada permaisuri, jadi Ling Han telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Sebagai sesama murid dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia, apakah ada kebutuhan untuk mengambil sejauh ini? Kata Miao Yingwei. Baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa dia sudah mengaku kalah. Namun, bagaimana Ling Han bisa berhenti sekarang? Dia menjawab dengan suara tenang, saya akan menekan kultivasi saya ke level Anda. Jika Anda dapat bertahan 100 pertukaran, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Kamu meremehkanku? Miao Yingwei menjawab dengan marah. Dia mengakui bahwa dia memang lebih rendah dari Ling Han. Namun, gagal bertahan 100 pertukaran melawan seseorang dengan kecakapan pertempuran yang sama. Lelucon macam apa ini? Ling Han menjawab dengan senyum tipis. Dia melepaskan serangan telapak tangan, dengan kekuatannya yang langsung meningkat beberapa kali lipat. Dia telah menggabungkan petir caotik kayu azure dan petir mengamuk cairan surgawi bersama-sama, membentuk petir air dan kayu. Dengan 3 peraturan yang digabungkan menjadi satu, seberapa menakutkankah hal ini? Miao Yingwei langsung ditekan. Terlepas dari seberapa luar biasa dia, bagaimana mungkin dia bisa menyaingi teknik dari Yang Mulia Surgawi? Untuk mengatakan apa-apa tentang Miao Yingwei, bahkan mungkin penerus dari Yang Mulia Surgawi tidak akan mampu menyaingi ini. Mengapa ini? Mungkin tidak ada konsep peringkat di antara teknik penghormatan surgawi. Namun, tidak semua teknik pemujaan surgawi cocok untuk dipraktikkan Raja Surgawi. Sebagai contoh, bahkan Imperial Void Celestial King, Nin Heaven Celestial King yang mendominasi, merasa sulit untuk menggunakan teknik ikan naga dari Silet Emotion Heavenly Venerable. Karena itu, secara alami tidak mungkin bagi Raja Surgawi tingkat rendah untuk menyalurkan teknik ini. Dengan demikian, meskipun gulungan 9 transformasi surgawi dan petir air dan kayu mungkin belum tentu teknik mulia surgawi terkemuka, mereka pasti teknik tertinggi di antara mereka yang berada di tingkat Raja Surgawi. Miao Yingwei sangat acak-acakan saat ini. Bahkan dengan kecakapan pertempuran yang sama, tidak dapat dihindari bahwa dia akan kalah melawan kekuatan teknik pemujaan surgawi. Mencoba menekanku dalam 100 pertukaran? Dalam mimpimu, dia berteriak. Berada pada posisi yang kurang menguntungkan adalah satu hal,
dan dikalahkan adalah masalah lain. Dia yakin bisa bertahan 300 pertukaran atau bahkan lebih. Apakah begitu? Kata Ling Han sambil tertawa. Dia mulai menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi. 2 teknik penghormatan surgawi. Jika dia juga menghitung gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, Ling Han sekarang memiliki 3 teknik penghormatan surgawi. Meskipun hanya gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan yang lengkap, itu masih merupakan gagasan yang menakutkan bahwa satu orang telah memahami dan dapat menyalurkan 3 teknik penghormatan surgawi. Miao Yingwei mengeluarkan erangan teredam. Dengan gulungan 9 transformasi surgawi yang memperkuat serangan Ling Han, itu langsung meningkatkan kecakapan pertempurannya 3 atau 4 kali lipat. Ini membuatnya semakin tak terkalahkan. 100 pertukaran akan sangat sulit untuk ditahan. Miao Yingwei menumpahkan darah. Dengan bantuan 2 teknik pemujaan surgawi, kecakapan pertempuran Ling Han menjadi terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Dia menggertakkan giginya sebelum tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Suara mendesing, mengaktifkan peraturan ruang angkasa. Ling Han langsung muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Kamu sudah menggunakan kekuatan yang melebihi kekuatanku. Miao Yingwei menegur. Kalau tidak, Ling Han tidak akan bisa mengejarnya. Ling Han tersenyum tipis dan menjawab, syaratnya adalah kamu tidak akan melarikan diri. Kondisinya telah menjadi pertarungan yang adil antara kedua pihak. Namun, karena Miao Yingwei telah melanggar perjanjian ini, Ling Han secara alami tidak perlu membatasi dirinya lagi. Sebagai sesama murid Akademi Bela Diri, apakah perlu bagimu untuk mendukungku ke sudut seperti ini? Kata Miao Yingwei, mengubah nadanya. Memohon seumur hidup dengan penghinaan seperti itu. Apakah kamu tidak merasa malu? Ling Han balas dengan tawa dingin. Dia tidak menahan lagi. Dengan tangannya seperti kapak mematikan saat dia melepaskan serangan demi serangan. Dengan dia menyalurkan 2 teknik pemujaan surgawi secara bersamaan, kekuatannya sangat dalam dan tak terbendung. Miao Yingwei bertahan dengan sekuat tenaga, namun bagaimana mungkin dia bisa menyaingi Ling Han? Bahkan melarikan diri pun tidak mungkin, jadi tidak lama kemudian dia dibunuh tanpa ampun. Ling Han tidak merasa kasihan. Jika seseorang melewati garis bawahnya, mereka hanya bisa mengalami satu takdir kematian. Saat dia melihat permaisuri, tatapannya langsung menjadi lembut. Saat ini, permaisuri telah menghunus pedang surgawinya. Dia sangat santai saat menghadapi kesengsaraan surgawi, dan jelas bahwa dia tidak perlu khawatir sama sekali. Semua raja surgawi tertegun. Ternyata, Ling Han dan Miao Yingwei sama-sama orang luar yang datang ke sini untuk berlatih. Tatapan mereka langsung menjadi mengancam. Sebagai tahanan, mereka dengan sepenuh hati membenci orang-orang yang datang ke sini untuk berlatih. Hanya karena Ling Han terlalu kuat sehingga mereka hanya bisa menekan perasaan ini. Namun, begitu Ling Han pergi, mereka akan segera mengungkap identitasnya sebagai orang luar yang datang ke sini untuk berlatih. Mereka akan memanggil elit yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu dan membunuh orang yang menjijikkan ini. Suatu hari kemudian, kesengsaraan surgawi menghilang, dan permaisuri turun dari langit. Ada 5 pita cahaya warna-warni di sekeliling tubuhnya yang ramping, dan dia memancarkan aura yang kuat. Ayo pergi. Ling Han tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia beringsut semakin dekat ke surga ke-6. Jadi dia tidak takut bahkan jika identitasnya benar-benar terungkap. Chapter 2627. Diburu. Ling Han dan permaisuri semakin tertarik dengan makam kuno. Ada teknik pemujaan surgawi yang tersembunyi di tempat ini, dan ini lebih dari itu sehingga mereka bisa langsung berlatih. Jadi, ini sangat penting. Mereka berkelana semakin dalam, dan berita tentang 2 orang yang menjadi orang luar yang datang ke sini untuk berlatih juga mulai menyebar seperti api. Orang luar. Beberapa hari kemudian, Ling Han dan permaisuri bertemu dengan orang-orang yang memburu mereka.
Ini adalah kelompok dari 3 Raja Surgawi surga ketujuh. Ekspresi mereka sangat buruk, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka paling membenci orang luar. Ini adalah orang-orang yang memperlakukan mereka sebagai batu loncatan. Ling Han berdiri diam, mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia tanpa sadar tersenyum, dan berkata, "Hanya kalian bertiga? Itu sama sekali tidak cukup." Kelancangan, ketiga orang itu meraung saat mereka menyerang serempak. Permaisuri menghunus pedangnya. Swoosh! Dia berada di surga kelima sekarang, jadi dikombinasikan dengan kekuatan alat surgawinya, kecakapan pertempurannya telah mencapai tahap puncak surga ketujuh. Tebasan ini sangat menakutkan. 3 Raja Surgawi surga ketujuh sangat tercengang, buru-buru menyebar untuk menghindari serangan ini. Mereka kemudian meluncurkan serangan balik mereka sendiri. Serangan rohani, Weng. 3 semburan serangan spiritual yang menghancurkan melonjak, menyebabkan permaisuri tanpa sadar mendengus. Ekspresi kesakitan menyebar di wajahnya yang lembut. Jurang dalam tingkat kultivasi di antara mereka terlalu besar, jadi serangan spiritual semacam ini sangat efektif melawannya. Miao Yingwei belum pernah melepaskan teknik rahasia ini sebelumnya, dan ini karena dia baru saja memasuki makam kuno. Karena itu, dia belum terpengaruh oleh energi hitam, jadi dia belum bisa menguasai teknik rahasia ini. Namun, ketiga orang ini berbeda. Mereka telah memasuki makam kuno sejak lama, jadi mereka tidak hanya terpengaruh oleh energi hitam untuk waktu yang lama, tetapi mereka bahkan telah membunuh banyak Raja Langit dan menyerap energi hitam mereka juga. Ini menyebabkan serangan spiritual mereka menjadi lebih merusak. Kamu hanyalah Raja Surgawi surga kelima yang sangat kecil, ketiga Raja Surgawi mencibir. Mereka menekan keunggulan mereka, bertujuan untuk mengalahkan permaisuri dalam satu nafas. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan nafsu ini karena permaisuri memiliki alat surgawi. Namun, permaisuri tetap tidak terpengaruh saat dia terus menari, pedangnya menusuk dan menebas seperti hujan yang turun. Meminjam kekuatan alat surgawinya, keganasannya sedemikian rupa sehingga ketiga Raja Surgawi surga ketujuh tidak berani mendekatinya. Kalau tidak, jika mereka terlalu dekat, mereka mungkin terluka oleh alat surgawi kapan saja. Namun, mereka hanya perlu menjaga jarak aman saat mereka melepaskan serangan spiritual mereka. Dengan cara ini, mereka masih bisa menekan permaisuri. Ling Han menghela nafas, berkata, 3 Raja Surgawi surga ketujuh menyerang Raja Surgawi langit kelima. Apa kalian tidak punya malu? Kakak Li, pergi dan bunuh bocah itu, kata Raja Surgawi surga ketujuh dengan jubah ungu. Tentu saja, kata Celestial King berbaju hitam dengan anggukan. Dia berbalik untuk menyerang Ling Han. Pria bermarga Li ini menolak untuk percaya bahwa Ling Han juga seaneh ini, mampu menyaingi Raja Surgawi surga ketujuh saat berada di surga kelima. Sementara itu, Raja Surgawi berbaju ungu dan Raja Surgawi berbaju hijau terus menyerang permaisuri. Mereka percaya bahwa dia lebih kuat dari keduanya, dan karena itu dia pantas mendapatkan perhatian dari mereka berdua. Segera menyerah dan serahkan alat surgawi Anda. Dengan begitu, kami bisa menyelamatkan hidupmu, kata Raja Surgawi berbaju ungu. Matanya berkilat karena keserakahan. Dia tidak hanya menginginkan alat surgawi, tetapi dia juga ingin mendapatkan keindahan yang menakjubkan ini. Permaisuri tidak menjawab, malah terus mengacungkan pedangnya. Dia tidak bisa diganggu menanggapi serangga busuk ini. Kalian berdua, sepertinya sudah melupakanku, kata Ling Han dengan suara lambat dan tenang. Apa, bocah itu masih belum mati? Raja Surgawi berbaju ungu dan Raja Surgawi berbaju hijau memandang serempak. Namun, mereka langsung tersentak, bahkan menghentikan serangan mereka. Celestial King berbaju hitam telah roboh ke tanah, sebuah lubang menganga di dadanya. Darah mengalir dari luka ini, dan kekuatan hidupnya telah padam. Jika ini terjadi di dunia luar, surga dan bumi akan berduka atas kematian Raja Surgawi. Dengan demikian, itu akan sejelas mungkin.
Di sini, bagaimanapun, kematian Raja Surgawi tidak akan disertai dengan kehormatan seperti itu. Hidup mereka sama tidak berharganya dengan kucing dan anjing. Terkesiap, ini terlalu cepat, bukan? Raja Surgawi surga ketujuh dikalahkan oleh Raja Surgawi langit kelima sudah tak terduga. Dibunuh dalam waktu sesingkat itu bahkan lebih tak terbayangkan. Itu adalah Raja Surgawi surga ketujuh. Jika dia berniat untuk melarikan diri, bahkan Raja Surgawi surga kesembilan yang baru maju tidak akan dapat menghentikannya. Kartu truf macam apa yang digunakan bocah ini? Jika bukan karena satu, mereka tidak bisa menerima ini sama sekali. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin menjadi lawanku selanjutnya? Kami akan bertarung 1 lawan 1 untuk memastikan keadilan, kata Ling Han dengan senyum tipis. Raja Surgawi berbaju ungu melangkah maju, segera melepaskan serangan spiritual saat dia melakukannya. Baru kemudian dia berkata, "Aku akan melawanmu, Weng." Serangan spiritual tiba, dan Ling Han hanya bisa cemberut. Dia merasa seperti ada jarum yang menusuk ke dalam pikirannya. Ini sudah terjadi berkali-kali, namun masih belum ada yang bisa dia lakukan. Serangan semacam ini mengabaikan jarak, jadi hampir tidak mungkin untuk bertahan. Namun, serangan ini juga tidak banyak mempengaruhi Ling Han. Dia sudah menguasai gulungan indera surgawi dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Jadi jumlah rasa sakit ini tidak bisa memengaruhinya. Pikirannya tidak terbatas dan tanpa celah. Tidak sopan menerima tapi tidak memberi. "Ini, makan pukulanku," kata Ling Han saat dia menyerbu ke depan, melemparkan pukulan ke Raja Surgawi dengan warna ungu. Celestial King berpunuk ungu saat dia menjawab dengan pukulannya sendiri. Dia tidak takut selama Ling Han tidak menggunakan kartu trufnya. Dalam benaknya, Ling Han pasti menggunakan semacam harta karun surga ke-9 yang langka untuk membunuh Raja Surgawi dalam warna hitam. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Langit kelima yang sangat kecil bisa begitu kuat? Peng, tinju mereka bertabrakan, langsung melepaskan gelombang kejut yang menyebar ke sekitarnya. Setelah goyah sesaat, kepalan tangan Raja Surgawi berwarna ungu langsung hancur. Kekuatan yang luar biasa terus melonjak, menyebabkan lengannya juga meledak, dan mengirim potongan daging ke langit dan memperlihatkan tulang putihnya. Pa. Hanya ketika seluruh lengannya meledak berkeping-keping barulah kekuatan luar biasa itu akhirnya mereda. Seluruh lengan kanan Raja Langit berwarna ungu telah menghilang, dengan darah masih menyembur dari bahunya. Raja Surgawi berbaju hijau terpaku ketakutan saat melihat ini. Persetan. Orang ini telah melenyapkan lengan Raja Surgawi surga ketujuh dengan satu pukulan. Seberapa menghancurkan kemampuan destruktifnya? Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Raja Surgawi berbaju ungu tergagap. Dia akhirnya mengerti bagaimana Raja Surgawi berbaju hitam terbunuh begitu cepat. Bukan karena orang ini memiliki senjata mematikan atau yang lainnya. Sebaliknya, dia adalah senjata yang mematikan. Kultivasi dengan sungguh-sungguh di kehidupanmu selanjutnya, maka kamu akan tahu, kata Ling Han sambil berlari ke depan dan melontarkan pukulan lagi. Mereka terlalu dekat, jadi mustahil bagi Raja Surgawi berbaju ungu untuk mengelak. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melemparkan pukulan dengan tangan kirinya. Peng, tidak mengherankan, lengan kirinya juga dilenyapkan dalam sekejap, mengubahnya menjadi orang tanpa lengan. Ini bukan masalah besar bagi Raja Surgawi. Mereka semua memiliki vitalitas yang berkembang, jadi sangat mudah untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa Raja Surgawi berbaju ungu tidak punya waktu untuk melakukannya karena pukulan ketiga Ling Han melonjak. Raja Surgawi berbaju ungu mengangkat kaki kirinya untuk memblokir. Kaki kirinya juga dilenyapkan, mengubahnya menjadi orang berkaki satu. Dia tidak berani memblokir serangan lagi. Melompat dengan satu kakinya yang tersisa, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Surga, Raja Surgawi surga kelima ini terlalu menakutkan. Ini bukan seseorang yang bisa dia bunuh.
Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu masih ingin melarikan diri? Ini sudah terlambat. Jika Raja Surgawi berbaju ungu berbalik untuk melarikan diri segera setelah bertemu dengan Ling Han, akan sangat sulit bagi Ling Han untuk menghentikannya bahkan jika dia mengaktifkan peraturan ruang angkasa." Namun, sekarang setelah mereka begitu dekat, itu benar-benar lelucon bahwa Raja Surgawi berbaju ungu masih berpikir bahwa dia bisa melarikan diri. Ling Han menyusulnya dalam sekejap, langsung melontarkan pukulan. Puh! Raja Surgawi berbaju ungu memuntahkan darah dengan keras saat dia terhuyung ke depan. Perlahan melihat ke bawah, dia melihat lubang berdarah yang menganga telah muncul di dadanya, dengan jantungnya benar-benar dilenyapkan. Dia kemudian menatap Ling Han, tidak percaya di matanya. Sebagai elit surga ketujuh yang perkasa, dia benar-benar terbunuh begitu saja. Dengan pemikiran ini, dia jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan awan debu. Chapter 2628 Warisan Api. Raja Surgawi berbaju hijau gemetar ketakutan. Itu adalah dua Raja Surgawi surga ketujuh. Terlepas dari apakah itu makam Raja Surgawi atau Flaming Frost Realm, ini masih merupakan makhluk yang terpenting dan kuat. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya di hadapan Ling Han, terbunuh seolah-olah mereka hanyalah semut. Mengabaikan permaisuri, pria berbaju hijau buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Permaisuri segera mengaktifkan fisik keabadian terbesarnya, memengaruhi aliran waktu. Kecepatan Raja Surgawi berwarna hijau langsung turun drastis. Fisik waktu, seru Celestial King berbaju hijau kaget. Dia buru-buru mengguncang tubuhnya dan melepaskan kekuatan penuhnya, memanfaatkan kekuatan regulasi surga ketujuh. Kecepatannya langsung kembali normal. Ini adalah kekuatan Dao besar, tidak mungkin disusupi oleh kekuatan apapun. Namun, Permaisuri sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusulnya. Dia menebas dengan pedangnya, serangannya seperti raungan yang bergema di langit. "Minggir!" Raja Surgawi berbaju hijau berteriak saat dia buru-buru melepaskan serangan spiritual. Permaisuri segera goyah, dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Raja Surgawi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah berpapasan dengan pria dan wanita ini lagi. Mereka terlalu aneh, suara mendesing, yang dia lihat hanyalah kabur ketika seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ling Han, terkesiap, bagaimana dia begitu cepat? Peraturan ruang, ini pasti peraturan ruang, kalau tidak, bagaimana mungkin kecepatannya begitu menakutkan? Dia sangat terkejut, terlepas dari apakah seseorang memburu orang lain atau melarikan diri dari orang lain, selalu paling menakutkan menemukan seseorang yang telah menguasai peraturan ruang angkasa. Pertarungan belum berakhir, jadi mengapa kamu melarikan diri? Ling Han bertanya dengan suara tenang. Namun, dia tidak menyerang. Permaisuri menyusul, dan segera menebas dengan pedangnya. Raja Surgawi berbaju hijau tidak punya pilihan selain memblokir serangan ini. Kalau tidak, dia pasti akan dibunuh. Jika dia bertarung, Ling Han akan terus menyaksikan pertempuran itu. Namun, jika dia mencoba melarikan diri, Ling Han akan segera berlari untuk memblokirnya. Raja Surgawi berbaju hijau juga mengerti bahwa tidak mungkin melarikan diri. Dengan mengingat hal ini, dia memutuskan bahwa dia harus mengalahkan dan kemudian menangkap permaisuri. Dia kemudian bisa menggunakannya untuk mengancam Ling Han. Kalau tidak, dia pasti akan dibunuh di sini. Setelah membuat keputusan ini, dia segera meninggalkan semua pikiran untuk melarikan diri. Dia melepaskan kekuatan penuhnya saat dia bertarung melawan permaisuri. Meskipun dia adalah Raja Surgawi yang lemah, fakta bahwa dia telah menjadi Raja Surgawi sudah cukup membuktikan bakatnya. Dia melemparkan pukulan demi pukulan, dengan kecakapan bertarungnya yang sangat kacau dan kejam. Jika bukan karena alat surgawinya, permaisuri sebenarnya bukan tandingan Raja Surgawi ini. Bagaimanapun, meskipun dia adalah bintang raja tertinggi, masih ada jurang dua surga di antara mereka. Namun,
Alat surgawinya benar-benar mengubah situasi, memungkinkannya untuk menang. Raja surgawi berbaju hijau benar-benar ditekan, tidak mampu mengancam permaisuri. Setelah 3.000 atau lebih pertukaran, permaisuri melepaskan tebasan lain. Raja surgawi berbaju hijau segera dipenggal. Ling Han menatap ke kejauhan, berkata, "Sepertinya, perjalanan kita akan menjadi sulit." Ketiga orang itu hanyalah Seven Heaven Celestial Kings. Jika pasangan itu menemukan Raja Surgawi Surga ke-8, Ling Han masih bisa menekan mereka jika mereka hanya Raja Surgawi biasa. Namun, hal-hal akan jauh lebih sulit jika mereka adalah tingkatan Raja. Jika mereka adalah bintang Raja, maka kekuatan mereka pasti akan melampaui kekuatan Ling Han. Hal-hal hanya akan menjadi lebih buruk jika mereka adalah bintang raja tertinggi. Masih ada setidaknya 3 tanah warisan, kata permaisuri. Ling Han mengangguk setuju. Setelah mempelajari kedua teknik petir tersebut, ia menjadi semakin tertarik untuk mendapatkan 3 teknik petir yang tersisa. Hanya dengan menggabungkan mereka bersama-sama, dia dapat benar-benar melepaskan kekuatan teknik penghormatan surgawi. Mereka maju dengan keberanian, mengatasi beberapa penyergapan dari Seven Heaven Celestial Kings. Saat ini, mereka hanya diserang oleh Seven Heaven Celestial Kings. Ini kemungkinan besar karena yang lain berpikir bahwa Seven Heaven Celestial Kings cukup kuat untuk menekan Ling Han dan permaisuri. Namun, setelah para pengejar dimusnahkan berkali-kali, orang-orang di makam Raja Surgawi akhirnya mengerti bahwa Raja Surgawi Surga ke-7 tidak dapat membunuh Ling Han dan permaisuri. Setelah itu, Raja Surgawi Surga ke-8 mulai memburu keduanya. Sementara itu, Ling Han dan permaisuri tiba di depan gunung yang tinggi. Gunung ini berwarna merah tua, namun ini bukan karena geologi atau tumbuh-tumbuhannya. Sebaliknya, ini karena gunung ini adalah gunung berapi aktif, dengan lahar mengalir di sisinya dan membuat seluruh gunung menjadi merah. Busur petir merah menyala di dalam lava, berubah menjadi bentuk semua jenis hewan. Tidak ada orang yang terhalang oleh gunung ini, karena memungkinkan untuk berjalan di sekitarnya. Namun, Ling Han dan permaisuri tidak berencana untuk berjalan di sekitar gunung ini. Mereka telah memperoleh 2 teknik rahasia petir, jadi berdasarkan analisis mereka, kemungkinan besar yang ketiga disembunyikan di sini petir api. Mari lihat, mereka memasuki bangunan gunung. Namun, bahkan sebelum mereka mendekati lahar, mereka sudah bisa merasakan gelombang panas melonjak, dan mengubah pakaian mereka menjadi hitam arang. Keduanya secara alami tidak ingin berkeliaran telanjang, jadi mereka segera mengaktifkan kekuatan sumber mereka, membentuk perisai cahaya di sekeliling mereka. Peredaran peraturan bisa mengusir panas yang menakutkan. Namun, ini hanyalah permulaan. Semakin dekat ke lahar yang mereka dapatkan, panasnya semakin menakutkan. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain berjalan di udara. Mereka mengitari gunung yang tinggi sekali, namun mereka tidak menemukan apapun. Mungkin tempat ini tidak mengandung teknik pemujaan surgawi. Mereka tidak bisa tidak berbicara, menjadi skeptis terhadap analisis awal mereka. Kecuali, keduanya saling bertukar pandang, berkata, warisannya ada di dalam lahar. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Ling Han kepada permaisuri. Fisiknya sangat kuat, dan kemampuan bertahannya juga jauh lebih unggul dari permaisuri. Permaisuri mengangguk ketika dia duduk bersila. Ling Han awalnya ingin permaisuri memasuki kediaman tamu surgawi, tetapi dia segera meninggalkan pemikiran ini setelah melihat ini. Dengan kekuatan permaisuri, dan dengan kekuatan alat surgawinya, dia akan dapat melarikan diri bahkan jika dia menemukan Raja Surgawi Surga ke-8. Ling Han turun dari langit, dan langsung memasuki lahar. Panas yang 100 kali lebih menakutkan dari sebelumnya langsung menyelimutinya, menghancurkan perisainya dalam sekejap. TSSS, pakaiannya terbakar sebelum langsung hancur dan berubah menjadi debu. Namun, ini adalah satu-satunya pilihan. Simbol muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan.
Dia secara aktif menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan mereka yang memiliki kecakapan pertempuran di surga ke-9 perlu menyerangnya beberapa kali jika mereka ingin melukainya. Selain itu, setelah peningkatan kultivasinya, dia juga bisa menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan lebih lama dan lebih lama. Dia berkeliaran di sekitar lautan api, dengan matanya yang bersinar cemerlang. Bahkan lava di sekitarnya tidak mampu menahan kecemerlangan ini. Ling Han menjelajahi sekeliling sedikit demi sedikit. Lava ini mengandung regulasi api yang kuat, memengaruhi penglihatannya dan tidak memungkinkannya untuk melihat terlalu jauh. Dengan demikian, dia hanya bisa mengamati sekelilingnya, yang sangat mengurangi kecepatannya. Setelah 1 jam, dia terbang keluar dari lahar. Pertama, dia tidak bisa memaksakan diri sampai dia benar-benar tidak dapat menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Kedua, dia perlu memeriksa permaisuri. Bagaimanapun, mereka adalah musuh dari seluruh dunia ini. Permaisuri duduk dengan damai. Dan setelah melihat sekeliling, Ling Han juga mendarat di sebelah permaisuri, memulihkan sebagian dari kekuatan sumbernya. Suatu hari kemudian, Ling Han memasuki lava lagi. Dia sudah pulih ke kondisi puncaknya. Dia hanya bisa menjelajahi area terbatas setiap hari, dan dia pasti tidak bisa pergi sebelum dia selesai menjelajahi seluruh gunung. 3 hari, 5 hari, 10 hari. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Pada hari ini, senyuman dengan cepat menyebar di wajah Ling Han setelah dia memasuki lahar. Ini karena dia menemukan bahwa tanah di sini berbeda. Ada pembuluh darah yang berbeda, dan itu sangat mirip dengan pembuluh darah meridian seseorang. Vena ini tampak alami, seolah-olah itu hanyalah bagian dari gunung yang terbentuk dalam bentuk yang sedikit aneh. Namun, Ling Han tidak memikirkan ini. Dia melihat apa yang tersembunyi di dalam pembuluh darah ini. Memang, ini adalah tanah warisan ketiga, kata Ling Han dalam benaknya. Dia sedikit asyik ketika dia mulai menyelidiki ini. Jika dia gagal menemukan mata formasi, dia akhirnya akan diserang oleh api dan kilat yang tak terbatas. Sesuatu yang bahkan fisiknya tidak akan mampu menahannya. Sedangkan di atas lahar, Weng, aura menakutkan turun. Setelah itu Raja Surgawi berjalan dari langit. Tubuhnya dikelilingi oleh 8 pita cahaya warna-warni. Permaisuri langsung terbangun dengan kaget. Dia membuka matanya yang indah dan menatap Raja Surgawi. "Kamu orang luar yang datang ke sini untuk berlatih?" tanya Raja Surgawi surga ke-8. Bahkan dengan wataknya, ketika dia mengalihkan pandangannya ke permaisuri, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Namun, dia segera menekan perasaan ini. Permaisuri tidak menanggapi, hanya dia yang mengajukan pertanyaan. Bagaimana mungkin yang sebaliknya diperbolehkan? Dia segera menghunus pedangnya, mengarahkannya ke Raja Surgawi surga ke-8. Chapter 2629. Raja Surgawi surga ke-8 bergerak. Seorang Raja Surgawi surga ke-5, cepat lemparkan pedangmu dan menyerah. Raja Surgawi surga ke-8 itu berdiri dengan tangan bersilang di belakang, tampak sangat kuat dan berwibawa. Dia secara alami memiliki hak untuk melakukan ini. Dia adalah Raja Surgawi surga ke-8. Hanya 1 tingkat kultivasi yang jauh dari kecakapan pertempuran puncak makam Raja Surgawi. Dia secara alami memiliki hak untuk menuntut, dan dapat bertindak mendominasi. Permaisuri bahkan tidak bisa diganggu untuk menanggapi. Dengan alat surgawi di tangan, dia menginginkan pertempuran. "Saya Zhang Tianyan, yang diumumkan Raja Surgawi surga ke-8. Melihat bagaimana bakat alamimu tidak terlalu buruk, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Selama Anda bersedia menjadi murid saya dapat menyelamatkan hidup Anda, dan dapat mengajari Anda teknik tertinggi." Dia mendambakan kecantikan indah permaisuri. Itu bohong bahwa dia akan mengambilnya sebagai murid. Sebenarnya dia ingin menjadikannya kekasihnya.
Permaisuri berteriak dengan ringan, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah? Zhang Tianyan menyeringai dingin. Dia melakukan serangan telapak tangan, dan Wen, tekanan yang menakutkan menyerang. Peraturan mengambil bentuk yang kokoh, menekan permaisuri. Peng! Permaisuri langsung dikirim terbang. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han. Jadi bagaimana dia bisa menandingi lawan surga ke-8 ketika dia sendiri hanya berada di surga ke-5? Untungnya, alat surgawi memotong peraturan, jadi dia tidak terluka terlalu parah. Di mana bocah itu? Tatapan Zhang Tianyan mengembara. Dia takut Ling Han akan langsung kabur saat melihat Zhang Tianyan bergerak. Jika itu terjadi, Ling Han mungkin benar-benar bisa melarikan diri. Permaisuri tidak memberikan jawaban. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan uap air serta kilat yang tak terbatas ditarik ke arahnya. Sementara itu, rerumputan bertunas di tanah, berusaha sebaik mungkin untuk tumbuh. Ya, Zhang Tianyan tampak sedikit terkejut. Peraturan air, kayu, dan petir dengan cepat ditarik dan menyatu di tangan permaisuri. Biasanya berbicara, Raja Surgawi Surga ke-5 pasti tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak peraturan. Ini telah mencapai tingkat Raja Surgawi Surga ke-7. Menarik, mata Zhang Tianyan sedikit berbinar. Gadis kecil ini benar-benar menguasai teknik rahasia, dan tampaknya sangat luar biasa. Dia sangat tersentuh. Dia bisa mendapatkan kecantikan dan teknik rahasia. Dia benar-benar kembali dengan hadiah penuh kali ini. Sebagai perbandingan, bahkan jika dia tidak menangkap pria itu dari sebelumnya, sepertinya tidak terlalu penting sekarang. Bagaimanapun, Raja Surgawi lainnya masih akan bergerak. Aku harus melihat dengan tepat betapa luar biasanya teknik rahasia ini, pikir Zhang Tianyan pada dirinya sendiri. Saat dia memikirkan ini, permaisuri telah sepenuhnya mengumpulkan 3 jenis peraturan. Divine Fluid Raging Lightning telah menyatu dengan Azure Wood Chaotic Lightning, berubah menjadi petir air dan kayu. Tombak petir hitam kehijauan muncul, dicengkeram di tangan permaisuri. Ini benar-benar sangat luar biasa. Jika aku ceroboh sedikit saja, serangan ini bahkan bisa mengoyak pertahananku. Zhang Tianyan bergumam, matanya semakin cerah. Alasan dia memasuki tempat ini adalah agar dia bisa mendapatkan 6 bagian yang tersisa dari gulungan 9 transformasi surgawi. Namun sekarang dia menemukan bahwa teknik rahasia yang dimiliki permaisuri tidak kalah sedikit pun dengan itu. Ini adalah keuntungan besar. Retakan, permaisuri bergerak, melemparkan tombak petir, yang ditembakkan dengan cepat ke arah Zhang Tianyan. Zhang Tianyan bangga dengan kekuatannya sendiri, dan tentu saja tidak mau repot-repot mengelak. Dia mengulurkan tangan dan meraih tombak petir. Dao besar melilit tangannya, dan praktis tidak ada teknik yang bisa menyentuhnya. Namun, dia jelas melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, dan juga meremehkan kekuatan teknik penghormatan surgawi ini. Meskipun dia telah memegang tombak petir, petir itu masih mendatangkan malapetaka, dan masih menyebabkan tangan kanannya meledak. Darah merembes dari lukanya. Ini hanya bisa dianggap cedera ringan, tetapi serangan Raja Surgawi Langit ke-5 benar-benar bisa membuat Raja Surgawi Langit ke-8 berdarah. Dengan sendirinya, ini adalah peristiwa yang sangat langka. Namun Zhang Tianyan tidak marah, melainkan senang. Kekuatan tombak petir itu terlalu kuat, tapi itu juga memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Jika dia bisa mendapatkan teknik rahasia ini, bisakah dia menggunakan ini untuk mengintimidasi Raja Surgawi ke-9? Dia tertawa keras, dan dia mendekati permaisuri dengan cepat. Karena dia sudah menyaksikan kekuatan dari teknik rahasia ini, dia juga kehilangan kesabarannya. Sekarang dia akan menangkap permaisuri, dan mendapatkan dia dan teknik rahasianya untuk dirinya sendiri. Memang benar permaisuri bangga, tapi dia tidak bodoh. Karena Raja Surgawi Langit ke-8 telah melepaskan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya secara langsung? Dengan kilatan cepat dari sosoknya,
dia mengelak. Kamu ingin melarikan diri dariku? Kamu benar-benar bermimpi. Zhang Tianyan tertawa keras. Tangannya yang besar turun, dan segala sesuatu dalam jarak 5 km darinya telah jatuh di bawah kendalinya. Bahkan regulasi harus tunduk padanya. Begitulah cara mendominasi Raja Surgawi Surga ke-8. Permaisuri tetap dingin. Alat surgawi di tangannya menebas, dengan paksa memotong jalan untuk dirinya sendiri. Alat surgawi, Zhang Tianyan dibawa kembali, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar gembira sekarang. Ini bukan hanya 2 burung dengan 1 batu, tapi 3. Dia sebenarnya bisa mendapatkan alat surgawi juga dengan gerakan ini. Apakah ini kesempatan tertinggi yang diberikan surga kepadanya? Kemana kamu lari? Dia bergerak sekali lagi, menggambar peraturan langit dan bumi yang berubah menjadi banyak pilar yang mengelilingi permaisuri. Permaisuri mengacungkan alat surgawi untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri, sementara tangan kirinya terus menggunakan petir air dan kayu untuk meledakkan Zhang Tianyan, memaksanya untuk melambat. Bolak-balik, Zhang Tianyan secara mengejutkan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap permaisuri. Bukan karena permaisuri itu sangat kuat, tetapi alat surgawi yang dia miliki di tangannya dapat menembus apa saja. Bahkan penjara yang dia bentuk dari peraturan dengan mudah ditebas, dan yang lebih penting, dia juga memiliki reservasi dalam serangannya. Dia tidak mau menyakiti permaisuri. Dia ingin menangkap untuk dirinya sendiri kecantikan yang lengkap dan tanpa celah. Dan begitulah cara permaisuri berhasil dengan mudah menghindarinya setiap saat. Setelah beberapa kali, Zhang Tianyan secara bertahap kehilangan kesabarannya. Di matanya, permaisuri bukan lagi manusia, melainkan ruang harta karun. Dia bertekad untuk mendapatkannya, dan dia juga tidak akan dibagikan dengan orang lain. Jika dia harus melukainya, biarlah. Bagaimanapun, selama inti dari Raja Surgawi tidak terluka, cedera apapun dapat dipulihkan dengan cepat. Dengan pemikiran ini, intensitas serangannya meningkat berkali-kali lipat, menyebabkan permaisuri tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Itu tidak bisa membantu. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi terlalu lebar. Fakta bahwa permaisuri bisa bertahan sampai sekarang sudah sangat mengesankan. Jika kamu tidak ingin menderita lebih lama lagi, menyerahlah dengan cepat. Zhang Tianyan menuntut dengan dingin. Untuk Raja Surgawi seperti dia, begitu mereka memantapkan tekad mereka, keinginan mereka pasti tidak dapat digoyahkan. Tidak peduli betapa menyedihkan penampilan permaisuri, itu tidak cukup untuk melembutkan hatinya. Permaisuri masih tetap diam. Nilai apa yang dimiliki serangga sialan ini untuk membuatnya berbicara? Keras kepala, Zhang Tianyan berpunuk, dan menebaskan telapak tangannya ke arah permaisuri seolah itu adalah 2 kapak. Bahkan jika dia mewaspadai kekuatan alat surgawi, dan tidak berani mendekat terlalu dekat, dengan serangan yang didorong oleh tingkat budidaya Raja Surgawi Langit ke-8, setiap serangan telapak tangan akan seberat gunung, menghancurkan dengan paksa melalui regulasi, dan juga mempersulit permaisuri sendiri untuk membuat regulasi apapun. Ini adalah kekuatan Raja Surgawi tingkat tinggi. Dengan tingkat kultivasi superior mereka dapat langsung mengosongkan semua peraturan di daerah tersebut, dan Raja Surgawi tingkat rendah tidak akan dapat menggunakan peraturan. Mereka akan ditekan secara paksa ke Severing Mundane Tier. Permaisuri hanya bisa menggunakan alat surgawi untuk menyerangnya. Itu tidak terpengaruh oleh Zhang Tianyan, dan bisa menghancurkan apapun di dunia ini. Duduk saja dengan patuh, Zhang Tianyan tertawa keras. Dia sudah menggenggam tangan atas sepenuhnya. Menekan satu telapak tangan, dia ingin menghancurkan semua kecakapan pertempuran permaisuri. Tetapi ketika dia menurunkan telapak tangannya, dia menemukan bahwa dia sebenarnya menjadi sangat lambat. Peraturan waktu, dia terkejut. Dihadapkan dengan kekuatannya yang besar, permaisuri seharusnya tidak dapat menggunakan regulasi apapun. Jadi dari mana regulasi waktu ini berasal? Selain itu,
bisa menggunakan peraturan waktu ketika dia sendiri belum menjadi surga ke-9. Betapa menantangnya keberuntungan gadis kecil yang cantik ini. Siu, permaisuri memanfaatkan celah itu untuk keluar dari pengepungan dan sekali lagi melarikan diri. Dia telah menggunakan fisik keabadian terbesar. Fisiknya sendiri secara alami tidak mungkin disegel oleh Zhang Tianyan. Kalau tidak, itu berarti dia sudah jatuh ke tangannya. Saya tidak percaya ini. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menangkap Raja Surgawi Surga kelima kecil sepertimu? Zhang Tianyan juga benar-benar marah sekarang. Dia, Raja Surgawi Langit ke-8 yang agung, telah pindah, dan sebenarnya tidak dapat menangkap mangsanya setelah sekian lama. Oh, benarkah itu? Suara dingin Ling Han terdengar. Chapter 2630. Pertempuran sengit. Ling Han mempelajari pembuluh darah di lava untuk sementara waktu, dan setelah dia menemukan dia mendekati batas kemampuannya dalam mempertahankan penyaluran bulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dia terbang keluar, dan kemudian menyaksikan bagaimana Zhang Tianyan saat ini sedang memburu permaisuri. Ini secara alami membuatnya sangat marah. Dia segera keluar, dan menyerang Zhang Tianyan. Zhang Tianyan sedikit terkejut. Dia tidak mengira bocah itu sebenarnya bersembunyi di dalam lava. Kolam lava ini sangat menakutkan. Peraturan petir dan api mengalir di dalam, dan bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak akan sengaja masuk. Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh, jadi itu hanya akan membuang-buang kekuatan mereka sendiri. Untuk apa kau, hanya surga kelima, lari ke sana? Aku akan mengalahkanmu sampai kamu meledak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ling Han langsung menyerbu, tangannya mengepal, dengan peraturan melilitnya. Dia meledak dengan kekuatan penuhnya, membuat regulasi melilit tinjunya, dan mengaktifkan seni tubuhnya juga. Dia juga memiliki dua teknik pemujaan surgawi yang tanpa batas meningkatkan kecakapan pertempurannya. Ini secara alami membuat serangannya sangat kejam. Saat dia melemparkan pukulan, seolah-olah dia adalah naga sejati dalam wujud manusia, memancarkan aura yang tak tertandingi dan menakutkan. Pada awalnya, Zhang Tianyan menganggap Ling Han di bawah perhatiannya. Yang terakhir hanyalah Raja Surgawi Langit kelima, dan juga tidak memiliki alat surgawi. Apa perlunya bagi Zhang Tianyan untuk menganggap serius Ling Han? Namun saat Ling Han menyerang, Zhang Tianyan langsung terpana. Kehebatan pertempuran ini cukup kuat untuk dibandingkan dengan tahap awal, bukan, tengah dari tingkat Raja Surgawi Surga ke-8. Ini benar-benar gila. Tanpa faktor eksternal apapun, Raja Surgawi Surga kelima benar-benar mampu melepaskan kecakapan pertempuran tahap menengah dari Raja Surgawi Surga ke-8. Apakah dia akan menentang langit? Mengikuti perhitungan itu, begitu bocah ini mencapai surga ke-6, bukankah dia kemudian dapat berdiri di puncak tingkat Raja Surgawi, dan berdiri setara dengan Raja Surgawi Surga ke-9? Pasangan ini benar-benar terlalu luar biasa. Pantas saja mereka berani berlatih di sini. Mereka mungkin didukung oleh Yang Mulia Surgawi, bukan? Namun, ini adalah makam Raja Surgawi. Yang Mulia Surgawi pasti tidak akan menginjakkan kaki di sini. Ini adalah kesepakatan umum yang telah disetujui oleh semua Yang Mulia Surgawi. Bahkan jika Zhang Tianyan membunuh Ling Han, dia tidak perlu takut. Pasti tidak akan ada Yang Mulia Surgawi yang akan memasuki tempat ini untuk memburunya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Zhang Tianyan menyeringai dingin. Dia adalah Raja Surgawi Langit ke-8 tahap akhir. Meski hanya sedikit lebih kuat dari Ling Han, itu sudah cukup. Dia juga menyerbu ke arah Ling Han, tangannya menebas ke bawah. Dia seperti naga sejati, seperti binatang buas yang menakutkan dari zaman primitif. Ling Han tertawa terbahak-bahak, menghadapi serangan dengan kedua tinju siap. Peng, peng, peng. Dua elit besar bentrok. Setelah pertukaran setiap pukulan, gelombang kejut akan bergema, dan seolah-olah bahkan langit akan runtuh setiap saat. Setelah bertukar lebih dari selusin pukulan dalam satu pukulan, Zhang Tianyan merasa terkejut.
Seperti yang diharapkan, dia memang lebih unggul dalam hal kekuatan, tetapi fisik Ling Han terlalu menakutkan. Meskipun yang terakhir akan dikirim meluncur mundur dengan setiap pertukaran, vitalitas dalam tubuhnya masih menyala terang, tanpa tanda-tanda kekacauan sama sekali. Jika ini adalah orang lain, bahkan jika itu benar-benar Raja Surgawi Surga ke-8 tingkat menengah, vitalitas mereka pasti akan diaduk dalam pertukaran semacam ini, kecakapan pertempuran mereka memburuk. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka bahkan akan langsung terlempar ke tanah akibat benturan tersebut. Bagi Ling Han, yang jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi masih tidak kehilangan kecakapan bertarungnya, ini terlalu tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin ada orang seperti ini? Ling Han mendidih dengan amarah, menghujani pukulan. Kakek tua sialan, kamu benar-benar berani menyakiti istriku? Aku akan menghajarmu sampai menjadi bubur. Zhang Tianyan merasa tertekan. Dia tidak ingin menyakiti permaisuri. Dia hanya ingin menangkapnya. Lebih jauh lagi, Raja Surgawi Surga ke-5 benar-benar menyatakan bahwa dia akan memukulinya sampai dia meledak. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Brat, kamu terlalu sombong. Dia adalah orang pertama yang mengubah taktiknya. Dengan menjabat tangan kanannya, sebuah menara emas kecil muncul di tangannya. Saat itu muncul, itu mulai berputar, dan melayang ke udara di atas kepalanya. Menara emas menurunkan ki yang berharga. Dapat dilihat bahwa setiap pukulan ki sangat berat, bahkan menekan peraturan. Ini bukan alat surgawi, tetapi bahan yang digunakan untuk memalsunya juga luar biasa. Selain itu, Zhang Tianyan telah menggunakan tingkat kultivasi surga ke-8 untuk meredamnya terus-menerus, jadi kekuatannya benar-benar bukan hal yang sepele. Dapat diklaim bahwa bukan hanya itu tidak lebih lemah dari dirinya, bahkan sedikit lebih kuat pada saat itu. Mati. Terhadap Ling Han, Zhang Tianyan tidak memiliki sedikit pun keraguan. Ling Han telah menjadi target yang ingin dia bunuh sejak awal. Dia melemparkan pukulan, dan saat kekuatannya digabungkan dengan ki yang berharga dari menara emas, kekuatannya menjadi sangat besar. Ling Han meraung keras, dan masih membalas dengan kepalan tangan. Peng! Kali ini, Ling Han jauh dari tandingan lawannya. Dia dikirim terbang dengan satu pukulan, dan retakan terdengar dari semua tulang tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya sangat kuat, banyak tulangnya mungkin akan patah karena satu pukulan ini. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Zhang Tianyan mencibir. Dia sama sekali tidak peduli bahwa dia telah mengeluarkan alat berharganya, sementara Ling Han masih bertarung dengan tangan kosong. Kerugian adalah kerugian, dan kemenangan adalah kemenangan. Hal lain hanyalah alasan belaka. Dengan seruan perang yang keras, dia mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti serangannya. Ling Han menyeka sudut mulutnya. Dia tahu bahwa kesenjangan dalam tingkat kultivasi pada akhirnya terlalu lebar. Ketika dia menggunakan tinjunya yang telanjang, dia juga hanya akan bisa menandingi Raja Surgawi Langit ke-8 yang tidak bersenjata. Begitu yang terakhir menarik alatnya yang berharga, dan dia masih dalam keadaan yang sama, kerugiannya akan terlalu besar. Kakek tua, kamu meminta penderitaanmu sendiri. Ling Han menarik pedang iblis surgawi. Cahaya dingin menyala, dan seolah-olah Raja Surgawi Surga ke-9 telah muncul, memancarkan aura dominasi yang keras atas semuanya. Setelah melahap logam surgawi dalam jumlah yang memadai, bahkan jika pedang iblis surgawi belum mencapai tingkat yang mulia surgawi, itu masih jauh melampaui tingkat logam surgawi. Setidaknya itu sudah bisa dibandingkan dengan Raja Surgawi ke-9 dalam hal intimidasi. Zhang Tianyan tertegun. Ini adalah alat surgawi lainnya. FACK, betapa mewahnya. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-8. Tetapi dia hanya pernah melihat alat surgawi sendiri bahkan sekarang. Tetapi pasangan ini hanya berada di surga ke-5. Namun keduanya memiliki alat surgawi di tangan. Sebagai perbandingan, dia, Raja Surgawi Surga ke-8, benar-benar terlalu miskin.
Orang yang datang dari luar memang berbeda. Mereka didukung oleh Yang Mulia Surgawi, dan bahkan alat surgawi adalah hal-hal yang dapat mereka peroleh dengan mudah. Saya akan membunuhmu. Ling Han memegang pedang dan bergerak, menebas Zhang Tianyan dengan liar. Kamu pikir kamu mampu? Zhang Tianyan hampir mati karena amarah. Harus diketahui bahwa dia datang untuk membunuh dua orang luar yang datang ke sini untuk berlatih. Dia menarik ki yang berharga dari menara emas, dan melontarkan pukulan. Kekuatan serangan berubah menjadi serigala perang emas yang menerkam ke arah Ling Han. Dia waspada tentang kekuatan alat surgawi, dan tidak berani bertempur dalam jarak dekat. Pedang Ling Han tersapu, dan serigala perang emas itu langsung ditebas menjadi dua. Dihadapkan dengan kekuatan destruktif yang mengerikan dari Divine Demon Sword, tidak mungkin serigala pertempuran emas memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Itu langsung dihancurkan. Zhang Tianyan tercengang. Bukannya dia tidak pernah bertukar pukulan dengan alat surgawi sebelumnya. Tetapi sementara alat surgawi di tangan permaisuri masih kuat, itu tidak mungkin seperti ini. Ling Han menyerang dengan agresif. Dengan lambaian tangan kirinya, petir air dan kayu dilepaskan, berubah menjadi tombak petir yang dihantamkan ke arah Zhang Tianyan. Ling Han sudah lama menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi. Meskipun itu belum mencapai efek peningkatan terbesar, dengan 3 bagian menyatu menjadi satu, kekuatan ini sudah sangat besar. Tombak petir melesat dengan ganas, dan pedang surgawi menari. Dia telah sepenuhnya mengambil inisiatif dalam pertempuran ini. Zhang Tianyan tidak berdaya. Kekuatannya yang mengguncang dunia tidak berguna di sini karena dia tidak berani bertarung dalam pertarungan kekuatan melawan Ling Han. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi Langit ke-8, pasti tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia mencoba pertarungan kekuatan dengan alat surgawi. Bayangkan saja, Raja Surgawi Surga ke-8 sebenarnya sedang ditekan oleh Raja Surgawi Surga ke-5. Ini sangat tidak terbayangkan. Namun itu benar-benar dimainkan sekarang. Sial. Zhang Tianyan mengutuk. Dia sama sekali tidak meramalkan ini sebelum dia bergerak. Kekuatan pasangan ini terlalu besar, terutama dalam kasus Ling Han. Dia begitu kuat sehingga melampaui logika. Kamu benar-benar berani menggunakan alat berharga berbentuk menara. Itu bahkan lebih merupakan alasan mengapa aku tidak bisa membiarkanmu. Mata Ling Han menyapu menara emas di atas kepala Zhang Tianyan, niat membunuhnya semakin panas. Meskipun menara hitam telah direbut oleh anak surga, Ling Han masih sangat terpengaruh olehnya. Yang paling dia benci adalah alat berharga berbentuk menara. Zhang Tianyan merasa dia tidak tahu harus berkata apa di sini. FACK, apakah aku telah membuatmu kesulitan hanya dengan menempa alat berhargaku dalam bentuk menara? Bersambung ke chapter 2631. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.